warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswati Nirum dari Universitas Islam Negeri Mataram, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Nusa Tenggara Barat yang berjudul Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Teman-teman tentu penasaran bukan bagaimana kisahnya? Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat bernama Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel. Tetuntel-tuntel tinggal di pinggir sungai, sedangkan Tegodek-godek tinggal di atas pohon di pinggir sungai. Mereka bersahabat dengan baik. Sehingga pada suatu hari turun hujan yang sangat deras serta dengan petir dan pohon yang tumbang, bahkan banyak sekali yang hanyut di sungai. Maka dari itu, Tegodek-godek dan Tetuntel-tuntel berpikir untuk ke tepi sungai agar mendapatkan pohon pisang yang hanyut. Tetuntel-tuntel, bagaimana kalau kita ke tepi sungai? Siapa tahu ada pohon yang hanyut. Ya, tadi aku juga berpikiran seperti itu. Akhirnya mereka pergi ke tepi sungai dan menunggu pohon pisang yang hanyut. Tidak lama kemudian, Tegodek-godek melihat ada pohon pisang yang hanyut. Tetuntel-tuntel, cepat, ada pohon pisang yang hanyut. Mana? Tidak ada. Kalau aku tidak melihatnya. Itu, cepat. Iya, aku melihatnya. Dan jebur. Tanpa berpikir panjang, Tetuntel-tuntel langsung melompat, berenang ke sungai dan mengambil pohon pisang tersebut, kemudian membawanya ke tepi sungai. Tidak lama setelah itu, mereka kebingungan, teman-teman. Bagaimana ini? Ada apa? Ini kan hanya satu. Bagaimana kita membaginya? Iya ya. Bagaimana ya? Aku juga bingung. Bagaimana kalau aku mengambil ujungnya dan kamu mengambil pangkalnya? Baiklah kalau begitu. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tapi di sisi lain, Tetuntel-tuntel menanam pohon pisangnya di tanah. Sedangkan Tegodek-godek malah menggantung pohon pisangnya di atas pohon asam. Seminggu kemudian, Tegodek-godek menghampiri Tetuntel-tuntel. Tetuntel-tuntel, Ya, Tegodek-godek, ada apa? bagaimana pohon pisangmu? Apakah sudah tumbuh? Tentu saja pohon pisangku sudah tumbuh. Ya, aku pun juga begitu. Setiap seminggu sekali, Tegodek-godek selalu menanyakan perihal pohon pisang kepada Tetuntel-tuntel. Tentu saja pohon pisang Tetuntel-tuntel tumbuh dan berbuah. Sedangkan Tegodek-godek malah berbohong tentang pohon pisangnya. Ternyata pohon pisangnya yang ia taruh di atas pohon asam tersebut sebenarnya sudah lama mati. Tapi ia malah mengaku-ngaku bahwa pohon pisangnya juga tumbuh dan berbuah. Kemudian tibalah suatu hari, Tegodek-godek melihat Tetuntel-tuntel sedang berusaha memanjat pohon pisang, tapi selalu gagal. Tetuntel-tuntel, apa yang kamu lakukan? Iya, aku sedang berusaha memanjat
pohon pisang, tetapi aku tidak bisa memanjatnya. Biar aku saja yang memanjatnya untukmu. Bagaimana? Tapi kamu harus memegang sarungku. Yang benar. Iya, sebentar ya, aku mau lepas sarungku dulu. Kemudian Tegodek-godek setuju untuk untuk memetikkan buah pohon pisang dari Tetunten. Sembari Tetunten memegang sarung milik Tegodek-godek. Karena Tegodek-godek adalah seekor monyet, jadi dia dengan lincahnya sudah berada di atas pohon. Di atas pohon, Tegodek-godek memetik buah pisang tersebut. Dan hap, nyam 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 nyam. Dia malah memakannya, teman-teman. Hap, nyam 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 nyam. Tidak puas dengan 1-2 pisang, dia memetiknya lagi, dan lagi. Sedangkan di bawah, Tetuntel sudah merasa kesal. Tegodek-godek, kenapa kamu memakan pisangku? Sini turun, aku juga mau memakannya. Sini turun cepat, aku juga ingin memakan pisang. Kenapa kamu memakannya sendiri? Ini kan pohon pisangku. Cepat turun. Tegodek-godek yang asik dengan pisangnya sendiri tidak menghiraukan sahabatnya. Karena saking kesalnya Tetunten, akhirnya Tetunten pergi membawa sarung Tegodek-godek. Cuk. Kemudian di atas pohon pisang, Tegodek-godek menyadari bahwa Tetunten telah lari membawa sarung miliknya. Kemudian ia pun turun dan mengejarnya. Cepat! Tetunten, kembalikan sarungku! Mereka pun saling mengejar. Tapi Tetunten tidak menghiraukan Tegodek-godek. Dia tetap berlari dengan kencang membawa sarung Tegodek-godek. Sampai ketika aku lelah sekali. Di sini saja aku bersembunyi. Aku masuk ke tempurung ini saja. Tegodek-godek tidak mungkin menemukanku. Ternyata Tetuntel masuk ke dalam tempurung dan bersembunyi di sana. Sedangkan di belakangnya ada Tegodek-godek yang sedang berlari menghampiri Tetuntel dengan napas yang terengah-engah. Tetuntel, di mana kamu? Kembalikan sarungku. Tetuntel, keluar kamu. Cepat kembalikan sarungku. Karena terlalu lelah, Tegodek-godek pun duduk di atas tempurung tersebut. Tuk. Julung ece. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Tetuntel, cepat keluar. Kembalikan sarungku. Julung ece. Siapa itu? Julung ece. Belum. Kenapa kamu menjawabku dari tadi? Diam. Julung ece. Diam, aku bilang. Kalau tidak, dengan bodohnya Tegodek-godek malah mengira kemaluannya yang berbicara. Padahal itu adalah Tetunten yang dia duduki di dalam tempurung. Julung ece. Karena saking kesalnya, monyet pun
sudah tidak tahan lagi dan ingin menghantam kemaluannya dengan batu. Diam aku bilang. Kalau tidak, aku akan menghantammu dengan batu. Monyet pun sudah habis kesabaran dan mengambil batu di dekatnya lalu menghantam kemaluannya. Diam aku bilang. Ya. Monyet pun mati. Itulah akhir dari persahabatan antara Tegodek-godek dan Tetuntan-tuntan. Teman-teman tentu tidak ingin berakhir seperti Tegodek-godek, bukan? Maka dari itu, kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.